lubang pernafasannya itu. Makanya kalau olinya naik ke filter udara, selain memang kebanyakan oli, faktornya juga karena. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya Erik 1179. Kali ini saya akan membahas ini teman-teman ya, lanjutan yang kemarin yang di video saya terakhir itu, yang di selang hawa atau selang pernafasan dan ditutup oli ini ada endapan kayak semacam kopi susu. Nah, ini saya akan bahas lagi penyebabnya apa. Ini sekalian saya mau perbaiki ya teman-teman ya. Ini saya review sedikit lagi. Saya buka. Nah, ini masih sama ya. Ada endapan kayak busa semacam kopi susu. Nah, ini memang rata-rata ini karena ini sedikit ya teman-teman. Kalau banyak ini memang rata-rata kita bisa menebak mungkin oli bercampur air radiator atau air radiatornya yang bercampur oli. Ini saya cek. Nah, kelihatannya kan masih aman ya teman-teman ya. Jadi kasus seperti ini belum tentu ya kasus oli bercampur air radiator. Nah, ini juga masih ada endapannya. Nah, ini saya pelajari lagi, saya ingat-ingat lagi juga. Dulu pernah saya dikasih tahu Mbak Kung, mungkin packing bladernya ini sudah bermasalah. Biasanya itu yang bisa membuat ini sehingga terjadi kondensasi ya. Mbak Kung juga pernah ngulas di salah satu FB, ada yang kasusnya sama. Jadi terjadi kondensasi atau pengembunan atau perubahan wujud zat dalam hal ini mesin mobil ini ya. Contoh dari gas atau uap oli ini menjadi cair karena proses pendinginan. Yang terjadi ini tuh biasanya karena packing plat breakernya ini ya. Ini sudah fungsinya sudah kurang maksimal atau mungkin sudah rusak. Nanti saya cek. Nah, packing plat breaker ini sendiri ya berfungsi sebagai penyaring uap oli atau juga menyaring oli itu sendiri agar yang keluar dari lubang selang atau pernafasan ini hanya uap panas saja. Jadi olinya tersaring di packing breather ini. Nah, makanya bila packing breather ini rusak atau mulai kotor, apa fungsinya untuk menyaring uap oli atau oli itu berkurang sehingga oli itu bisa lolos ke filter udara ya bersama uap mesin itu. Nah, ini akan saya buka teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman belum pernah buka atau mungkin masih bertanya mana yang dimaksud packing plat blader itu. Oke, langsung saja saya buka sekalian sekarang ya biar kita sama-sama tahu. Nanti sekalian rencananya saya ganti ini ya. Kemarin juga lupa yang di postingan pertama saya itu juga dikomentari sama Om Firdaus itu. Cek Om, itu kemungkinan packing plat bladernya, juga bilang bisa itu kondensasi ya. Jadi saya ingat ya, diingatkan sama Om Firdaus juga. Selain dulu juga pernah dikasih tahu sama Mbak Kung yang merupakan kalau di grup Forza itu salah satu seniornya Forza ya. Nah, ini juga berlaku sama itu teman-teman ya, karena mesinnya sama. Jadi ini berlaku juga untuk mesin Cherry, Karimun Kota ataupun Katana ya, karena mesinnya sama, juga ada plat breeder, bentuknya juga sama. Jadi mungkin buat pengguna Cherry, Katana atau Karimun Kota juga boleh nyimak ya, mungkin kasusnya sama. Ini saya buka. Saya buka tutup ini ya teman-teman, tutup deklapnya. Nah, ini kelihatan ini.
bisa ya lepas. Dulu saya ganti packing plat battery ini kurang lebih 4,5 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi mungkin ini saya anggap udah rusak apa udah kotor, atau fungsinya untuk menyaring uap oli dan oli itu sudah tidak bisa maksimal. Jadi mungkin bisa terjadi kondensasi itu teman-teman. Dulu gantinya juga itu ya dulu waktu belajar sama Mbak Kung ya, ini dapat tips dari Mbak Kung. Buka baut tempatnya ya teman-teman. Ya kan, aman ini alhamdulillah. Oli mesinnya kan masih hitam semua, nggak ada campuran kayak kopi susu itu, cuma yang ada tadi ditutupnya sama di lubang ini ya. Nah ini saya balik. Nah parah ini, lumayan ini. Semoga ini tadi sebanyak ini ya, semoga ini bukan tanda-tanda atau mungkin awal packing bocor atau silinder kok ada yang keropos sehingga air radiator bercampur oli mesin. Nah ini nanti saya mau buka packing gradernya, semoga cukup diganti packing plat grader ini ya, bisa sembuh, tidak sampai hal yang parah itu ya, air bercampur oli mesin. Nah ini ya teman-teman, yang dinamakan plat breeder pakainya ini ada di atasnya ini ya. Kalau ini posisi di bawah, kalau begini nanti di atasnya platnya ini. Nah ini ya sudah kelihatan ya, ini fungsinya platnya saja ini berfungsi. Kalau mesin hidup ini kan tempelar ya atau pelatuk, bahasanya ada yang nyebut manuan. Itu kalau berputar cepat itu oli yang dari bawah juga naik ke atas ya. Kalau tidak ada platnya ini ya malah langsung bisa menuju ke ini ya, lubang pernafasannya itu. Makanya kalau olinya naik ke filter udara, selain memang kebanyakan oli, faktornya juga karena mungkin nggak ada plat breedernya ini. Kalau sudah ada ya packingnya ini memang sudah mulai rusak. Nah oke, lanjut saya bongkar plat breedernya ini untuk melihat packingnya. Saya buka bautnya ini teman-teman ya. Sudah saya lihat. Nah ini packing platnya ini ya, packingnya ya. Ini mungkin sudah waktunya ganti. Mungkin kalau teman-teman punya teman-teman sendiri itu bisa lebih parah ya, kadang ada yang bisa sobek gitu ya. Ini mungkin dia sudah tidak bisa apa ya, menyaring atau menyerap uap oli, atau olinya yang jatuh ke sini itu kurang bisa meresap ini yang untuk disaring. Ini apa, untuk packingnya ini beli yang jadi sudah ada teman-teman ya,
ada yang sudah eceran begini, ada yang belinya itu harus satu set sama packing, semua packing yang ada di mesin itu ya. Itu biasanya ada yang satu paket, ada yang cukup ininya saja atau diecer istilahnya ya. Nah tadi kemarin itu saya nyoba nyari di toko onderdil sekitar sini itu belum ada yang eceran, mungkin harus beli komplit. Makanya ini saya akalin sama ini nanti buat pak dari kertas TBA itu yang biasa dibuat bengkel-bengkel juga, itu bahannya untuk packing ini nanti saya mal, terus saya lubangi, saya ganti ya. Ini saya bersihkan dulu semua, dibersihkan, paknya saya ganti, saya pasang lagi. Ini barusan saya buat ini ya, saya buat mal, udah saya gunting, ini tinggal melubangi tempat bautnya pakai alat plong. Nah ini pakainya yang buat dari kertas TBA ini sudah jadi teman-teman ya, langsung saya pasang saja. Ini juga sudah saya bersihkan semua, langsung saya pasang. Caranya begini, ini biar lebih mudah. Ini tempelin dulu, balik. Ini teman-teman ya, sudah lurus. Pasang bautnya. Ini ya, ada semacam kayak tanda biar enggak kebalik.
dipasang lagi ke atas. Sebelumnya permukaannya tadi dibersihkan teman-teman ya. Ini sudah saya bersihkan. Kita lepasin. Ini ngerapetinnya ini teman-teman ya, harus rata pelan-pelan, dikira-kira ya, nggak usah terlalu rapat bener, juga jangan terlalu longgar, yang penting pas, jadi biar olinya nanti tidak ngembes. Tinggal cek kerapetannya, cek lagi biar rapatnya merata, jadi enggak olinya ini ya, tutupnya deknya sama ini bisa nancep rapat, olinya enggak ada yang ngembes. Kalau sudah ini tutupnya dipasang lagi. Filter udaranya. Nah, oke teman-teman, sudah selesai ya pergantian packing flat breadernya tadi. Mungkin nanti saya tunggu beberapa kali pemakaian, lihat semoga tidak menjadi parah atau tidak sampai ke mungkin yang sering ditebak-tebak teman-teman ini, packing cylinder boxnya sobek atau pecah, atau mungkin cylinder boxnya ada yang ropos ya, kayak yang umumnya oli bercampur air radiator. Ini barusan juga sudah saya pastikan lagi, saya cabut biji olinya, ini yang bagian bawahnya juga masih aman, tidak ada tanda-tanda yang kayak di atas tadi. Jadi mungkin tadi itu memang, semoga saja memang kondensasi ya, jadi aman. Memang packing flat yang sudah waktunya harus diganti. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga buat Bagong yang dulu ngasih masukan, juga Om Firdaus yang mengingatkan lagi, yang sharing-sharing juga masalah packing flat breader ini. Terima kasih. Assalamualaikum.